Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Apa kabar kalian? I hope all of you are so healthy. Mem harap kalian semua baik-baik saja. And then all of you always keep spirit and strong to learn all talk in pandemi COVID-19 right now. Jadi Mem harapkan kalian tetap selalu semangat dan kuat dalam belajar walaupun dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Okay, in this in the first meeting in second semester. Jadi pada kesempatan hari ini pada pertemuan pertama di semester 2 kelas 7, we are going to learn about, kita akan belajar tentang karakteristik of people, animals, and things. Karakteristik atau sifat-sifat dari orang, hewan-hewan, dan benda-benda. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu sifat yang menunjukkan dari manusia, hewan, atau benda yang akan kita bicarakan di sini. Contohnya misalnya kucingku lucu. Nah, kata lucu di sana adalah menunjukkan karakteristik atau sifat dari kucing. Bukuku tebal. Nah, kata tebal di sanalah yang menunjukkan karakteristik atau sifat dari sebuah benda yang akan kita ucapkan. Nah, untuk membuat kalimat itu, kita akan menggunakan formula. Formula itu apa? Rumus yang akan kita gunakan, yaitu subjek, terus diikuti to be. To be ini nanti tergantung pada subjeknya apa. Terus adjective. Adjective itu apa? Kata sifat, ya. Nah, untuk kalian ketahui subjek itu apa saja? I bisa I yang artinya saya. Nanti I ini kalau menjadi milik atau kepunyaan dia berubah menjadi my. Misal, ibuku. Ibuku itu bukan I mother, tapi my mother. Bukuku, my book, bukan I book. I ini dia jika di posisi sebagai subjek. Jika dia posisi sebagai milik atau kepunyaan, dia menjadi my. Setelah subjek I ada you. You menyatakan milik, itu your, yang artinya kamu. Your book, bukumu, bukan you book tapi your book, bukumu. We ketika dia jadi milik atau kepunyaan, dia jadi our, yang artinya kami atau kita. Our book, buku kami, bukan we book. Selanjutnya they ini artinya mereka, menjadi milik atau kepunyaan itu their. Selanjutnya she, milik atau kepunyaan her, yang artinya dia untuk perempuan. PR ini artinya perempuan. Untuk menunjukkan dia yang kita tunjuk sebagai dia, seorang perempuan. Kemudian he di sini, his untuk milik, yang kita tunjuk sebagai dia, laki-laki. It, milik itu menjadi its, adalah kata ganti untuk benda atau hewan. Nanti kalau sebuah benda ataupun hewan, nanti kata gantinya digunakan it. Dan nama orang nanti ada to be-nya. Nah, selanjutnya kita ke to be, ya. Nah, jika I, saya, ini adalah to be-nya am. Pasangannya am, jadi I am. Kalau you, we, they, tiga ini to be-nya are. She, he, it, itu to be-nya is.
Kemudian jika nama orang hanya satu, namanya orang itu cuma satu atau cuma satu orang, menggunakan is. Nama orang lebih dari satu itu menggunakan kata are. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Jika nama orang lebih dari satu itu menggunakan are. To be-nya yang kita gunakan adalah are, ya. Bukan is, dan ada kesalahan pengetikan sedikit. Contoh. Ini contoh. Example, ya. Kurang e-nya. Example, contoh. My house is clean. Itu artinya rumahku bersih. Nah, my house di sini merupakan subjek. Setelah subjek kita kembali ke rumus, itu ada to be. To be dari my house itu apa? Di sini bukan my-nya di sini yang dipilih, ya. Kalau kita lihat ke my ini to be-nya M, bukan, tapi ke host-nya. Host itu adalah rumah, benda. Kata ganti benda apa? Kata ganti benda itu adalah it. Jadi to be-nya di sini is. My house is clean. Clean apa? Inilah yang menunjukkan sebuah karakteristik atau sifat dari sebuah benda yang kita ucapkan tadi atau yang kita bicarakan. My house ini adalah subjek, is adalah to be, clean adalah adjektif. Clean artinya bersih. Rumahku bersih. Jadi kalau rumahku itu my house, bukan I house. Ya, salah kalau I house. Jadi my house is clean. Rumahku bersih. Jadi rumah ini menunjukkan kepemilikan dari saya. Rumah itu adalah milik saya. Rumahku bersih. She is beautiful. Dia cantik. Nah, dia cantik di sini she sudah barang tentu kalau dia is cantik itu adalah perempuan. Perempuan itu subjeknya she, ya, dia perempuan. Dia tidak menyatakan milik, dia sini menjadi subjek, bukan milik di sini. She, yang ini she. She ini adalah subjek. Terus setelah subjek itu pasti ada to be. Apa to be dari she? Kita lihat di sini adalah is. Jadi kita lihat di sini is ditambahkan is. Terus cantik. Cantik itu adalah beautiful. Ini adjektifnya, kata sifat. Dia cantik. Terus contoh ketiga, your cat is big. Your cat ini adalah subjek. Your cat. Cat adalah kucing. Your ini milik, ya. Jadi kucingmu. Bukan you cat, tapi your cat, kucingmu. Kucingmu di sini. Kucingmu besar. Big itu artinya besar. Apa to be-nya? Jangan kalian lihat di sini. Your, kalian pilih di sini. Di sini are. Bukan, kalian lihat adalah kucingnya, sama seperti rumah tadi. Kalau rumah kata benda, kalau kucing hewan. Hewan di sini kata gantinya. It masuk ke it, itu to be-nya is. Jadi kucingku, kucingmu besar. Besar di sini adalah karakteristik dari kucing ini. Dari ketiga contoh di atas menunjukkan sifat atau karakteristik dari sebuah benda, orang, dan hewan. Jadi dari ketiga ini adalah ketiga, ya, ketiga contoh. Ini contoh dari sebuah benda, things. Ini dari seseorang, people, dan ini animal, hewan. Ini ada dialog untuk contoh, nanti kalian mengerjakan tugas. Dialognya seperti ini. Andin, do you know Susi? Do you know Susi artinya apakah kamu tahu Susi? Bertanya kepada Wira. Do you know Susi? Apakah kamu tahu Susi? Wira menjawab, yes, I do. Iya, kata Wira. Andin terus bertanya lagi kepada Wira,
What is she like? Seperti apa dia? Jadi artinya ini pertanyaan ya. What is she like? Andin ini bertanya kepada Wira. What is she like? Seperti apa dia? Wira menjawab. Jawaban Wira ini adalah menunjukkan karakteristik dari orang. Karakteristik people. Seperti apa, Susi? Wira menjawab, she is beautiful. Dia cantik. Si, dia sebagai subjek, is to be yang digunakan beautiful kata sifat. Ya. Nah, untuk tugas kalian, tugas pertama, task 1, complete dialog below like an example above. Jadi lengkapi dialog ini seperti contoh di atas, seperti contoh ini. Do you know the actor Rebong? Apakah kamu tahu aktor bernama Rebong dalam sinetron DJS ya? Yes, I do. What is he like? Seperti apa dia? Seperti apa Rebong itu menurut kalian? Menurut kalian seperti apa? Ganteng, tinggi, pendek, gendut, kurus. Nah, terserah kalian. Menurut versi kalian seperti apa Rebong? Buat seperti contoh seperti ini. He is seperti apa Rebong? Terus contoh kedua, soal nomor 2. Do you know the actress Natasha Wilona? Apakah kamu tahu aktris bernama Natasha Wilona? Cukup familiar ya, Natasha Wilona pasti kalian sudah tahu. Yes, I do. Ya, what is she like? Seperti apa dia? Seperti apa Natasha Wilona ini? Silahkan dibuat menurut kalian. Kemudian, do you know Presiden of Indonesia Joko Widodo? Kamu tahu Presiden kita negara Indonesia Joko Widodo, Pak Jokowi? Yes, I do. What is he like? Seperti apa dia? Seperti apa dia menurut kamu? Nah, untuk soal nomor 4, what is your mother like? Pasti berbeda ya dari setiap kamu. Dari setiap kalian pasti berbeda jawabannya karena ibumu kan berbeda-beda. What is your mother like? Seperti apa ibumu? Ibu kalian seperti apa? Ibuku. Nah, ibuku di sini ibu saya pakai kata milik tadi, my mother is. Nah, seperti apa ibumu? What is your school like? Seperti apa sekolahmu? Sekolah kalian adalah murid SMP Negeri 2 Kepahyang. Nah, seperti apa sekolah kalian? Oke, the next task. Lanjut ke tugas kedua, itu perintahnya look at the picture of human body and write the correct name of each part. Lihat gambar dari tubuh manusia ini. Kemudian tulis nama-nama dari setiap anggota tubuh yang ditunjukkan oleh anak panah. Dalam bahasa Inggris tentunya ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian seperti ini menunjukkan rambut ya. Ini di sini rambut. Nah, rambut apa bahasa Inggrisnya? Kalian tulis di sini. Terus mata apa bahasa Inggrisnya? Itu juga selanjutnya. Ingat dalam bahasa Inggris. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di grup atau japri mem. Oke. Nah, yang ini boleh kalian salin di buku tulis kalian ini. Ini adalah sebagai catatan kalian salin di buku catatan. Yang merupakan catatan ini kalian salin di buku catatan. Untuk pegangan kalian belajar di rumah. Oke, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.